Arema FC tampaknya akan mempertahankan dua pemain seniornya, Dendi Santoso dan Johan Alvarizi, untuk menghadapi kompetisi Liga 1 musim 2024-2025. Keputusan ini mencerminkan pentingnya pengalaman dan kontribusi kedua pemain bagi tim yang berbasis di Malang ini. Menurut General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, kontrak kedua pemain ini sebenarnya telah berakhir pada Mei 2024. Namun, manajemen Arema FC berencana memperbarui kontrak mereka untuk satu musim lagi. Untuk Dendi dan John ini kontraknya per musim. Jadi setiap musim baru, selalu kami perbarui, ucapnya. Inal menekankan bahwa kehadiran Dendi Santoso dan Johan Alvarizi sangat dibutuhkan oleh tim, tidak hanya sebagai pemain tetapi juga sebagai kapten yang mampu memotivasi pemain muda. Pengalaman dan kontribusi penting dari pemain senior. Dendi Santoso dan Johan Alvarizi bukan hanya pemain senior di Arema FC, tetapi juga memiliki peran penting sebagai kapten tim. Pengalaman dan jam terbang mereka diharapkan dapat memberikan motivasi dan bimbingan kepada para pemain muda di tim. Saya rasa di tim ini masih membutuhkan pemain yang berpengalaman. Apa yang sudah dilakukan oleh John, oleh Dendi sudah bagus pada musim kemarin, ungkap Inal. Meskipun usia mereka tidak lagi muda, baik Dendi maupun Johan terus menunjukkan performa yang konsisten dan menjadi pilihan utama pelatih di posisi masing-masing. Pada musim lalu, Dendi Santoso tampil dalam 32 pertandingan, memberikan 1 assist, dan berkontribusi sebagai winger di sisi kanan maupun sebagai gelandang serang. Sementara itu, Johan Alvarizi, meskipun hanya bermain dalam 17 pertandingan akibat cedera tumit yang sering kambuh, tetap menjadi pilihan utama ketika dalam kondisi fit. Karir Dendi Santoso dan Johan Alvarizi di Arema FC. Dendi Santoso telah menjadi bagian dari Arema FC sejak lama, membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain paling loyal dan berpengalaman di tim. Karir panjangnya bersama Singoedan dipenuhi dengan berbagai prestasi dan kontribusi penting bagi tim. Keahliannya sebagai winger membuatnya menjadi ancaman serius bagi lawan di setiap pertandingan. Johan Alvarizi, yang juga memiliki karir panjang di Arema FC, dikenal sebagai bek tangguh yang memiliki ketahanan fisik dan mental yang kuat. Meskipun cedera seringkali menjadi penghalang, dedikasi dan komitmennya untuk tim tidak pernah diragukan. Kehadirannya di lapangan selalu memberikan rasa aman bagi lini pertahanan Arema FC. Rencana dan harapan untuk musim depan. Dengan mempertahankan Dendi Santoso dan Johan Alvarizi, Arema FC berharap dapat mempertahankan stabilitas dan kekuatan tim untuk musim 2024-2025. Manajemen Arema FC menyadari pentingnya keseimbangan antara pemain berpengalaman dan pemain muda dalam tim. Dendi dan Johan diharapkan dapat terus menjadi panutan dan mentor bagi pemain muda yang sedang berkembang di tim. Arema FC juga berencana untuk memperkuat skuad dengan melakukan beberapa perekrutan strategis, baik dari pemain lokal maupun asing. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing tim di Liga 1 dan meraih prestasi yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Dukungan dari Aremania. Keputusan untuk mempertahankan Dendi Santoso dan Johan Alvarizi tentu saja mendapat dukungan penuh dari Aremania, supporter setia Arema FC. Para penggemar menyadari betapa pentingnya kehadiran kedua pemain ini bagi tim, tidak hanya dari segi teknis tetapi juga dari segi moral dan semangat. Aremania berharap bahwa dengan kombinasi pengalaman dan dedikasi dari pemain senior serta semangat juang dari pemain muda, Arema FC dapat meraih hasil yang lebih baik di musim depan. Kesimpulan. Keputusan Arema FC untuk mempertahankan Dendi Santoso dan Johan Alvarizi untuk musim 2024-2025 adalah langkah strategis yang menunjukkan komitmen klub untuk mempertahankan pengalaman dan stabilitas dalam tim. Dengan dukungan penuh dari manajemen, pelatih, dan Aremania, kedua pemain ini diharapkan dapat terus memberikan kontribusi positif dan memimpin tim menuju kesuksesan di kompetisi Liga 1 mendatang.
Tim promosi Semen Padang secara resmi mengumumkan perekrutan mantan kiper Arema, Teguh Amiruddin, untuk memperkuat skuad mereka di Liga 1 musim 2024 hingga 2025. Pemain asli Kabupaten Malang itu menandatangani kontrak setelah masa baktinya di Arema berakhir. Teguh, yang menghabiskan 4 musim bersama Singo Edan sejak bergabung pada Liga 1 2020, mengucapkan salam perpisahan kepada Arema pada Sabtu, 15 Juni 2024, lalu. Selama 4 musim bersama Arema, Teguh tampil dalam 24 pertandingan. Momen puncak karirnya bersama tim tersebut adalah saat ia turut membantu Arema meraih gelar juara Piala Presiden 2022. Keberhasilan ini menjadi satu-satunya trofi yang ia persembahkan untuk Arema, sebagai alumni dari Akademi Arema. Pengumuman resmi mengenai perekrutan Teguh oleh Semen Padang dilakukan pada Selasa, 18 Juni 2024, malam melalui akun Instagram resmi klub. Dalam unggahan tersebut, nama Teguh diperkenalkan bersama sejumlah pemain baru lainnya yang akan memperkuat tim dalam menghadapi tantangan di Liga 1 musim depan. Teguh Amiruddin menjadi rekrutan kedua Semen Padang. Teguh Amiruddin menjadi rekrutan kedua bagi Semen Padang untuk musim ini. Sebelumnya, pada Minggu, 16 Juni 2024, tim yang baru saja menjuarai Liga 2 2023 hingga 2024 ini mendatangkan Friendly Saputra, bek serba bisa dari Barito Putra. Perekrutan ini menunjukkan keseriusan Semen Padang dalam memperkuat lini belakang mereka. Pada hari yang sama, Semen Padang juga mengumumkan kedatangan kiper lainnya, Miswar Saputra, yang sebelumnya bermain untuk Persik Kediri di Liga 1 2023 hingga 2024. Miswar, yang berusia 28 tahun, diharapkan dapat bersinergi dengan Teguh dalam menjaga gawang Semen Padang dari serangan lawan. Tidak hanya fokus pada posisi kiper, Semen Padang juga memperkuat lini belakang dengan merekrut Arif Budiono. Arif, yang musim lalu membela Persis Solo dan Persekat Tegal, diharapkan dapat menambah soliditas pertahanan tim. Kehadirannya bersama Friendly dan Teguh diharapkan mampu membawa Semen Padang berprestasi di Liga 1. Perjalanan karir Teguh Amiruddin. Teguh Amiruddin memulai karir sepak bolanya dari Akademi Arema, tempat ia mengasah bakat dan keterampilannya sebagai kiper. Setelah menembus tim senior Arema pada tahun 2020, Teguh segera menunjukkan potensinya. Meski sempat menjadi pilihan utama di beberapa musim, persaingan ketat dengan kiper-kiper asing membuatnya harus rela duduk di bangku cadangan pada beberapa kesempatan. Namun, semangat dan dedikasinya untuk tim tidak pernah pudar. Teguh selalu siap memberikan yang terbaik saat diberikan kesempatan bermain. Salah satu momen paling berkesan adalah saat ia membantu Arema meraih Piala Presiden 2022, sebuah pencapaian yang akan selalu diingat oleh para penggemar dan dirinya sendiri. Setelah 4 musim yang penuh liku di Arema, Teguh memutuskan untuk mencari tantangan baru. Keputusan ini tidak mudah, mengingat kecintaannya pada klub yang telah membesarkan namanya. Namun, semangat untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar di klub lain akhirnya membawanya ke Semen Padang. Harapan di klub baru. Bergabung dengan Semen Padang membuka lembaran baru dalam karir Teguh Amiruddin. Tim promosi ini memiliki ambisi besar untuk bersaing di Liga 1, dan kehadiran Teguh diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan mereka. Sebagai kiper berpengalaman, Teguh membawa serta ilmu dan pengalamannya dari Arema, yang akan sangat berharga bagi Semen Padang. Teguh sendiri menyambut tantangan ini dengan antusias. Ia berharap dapat memberikan kontribusi maksimal untuk Semen Padang dan membantu tim mencapai target-target yang telah ditetapkan. Teguh juga bertekad untuk membuktikan bahwa keputusan klub untuk merekrutnya adalah langkah yang tepat. Persiapan Semen Padang menuju Liga 1 2024 hingga 2025. Semen Padang tidak main-main dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi musim baru Liga 1. Selain merekrut Teguh Amiruddin, Friendly Saputra, Miswar Saputra, dan Arif Budiono, klub ini masih terus melakukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat skuad mereka. Langkah-langkah ini mencerminkan ambisi besar Semen Padang untuk tidak sekadar bertahan di Liga 1, tetapi juga bersaing di papan atas. Manajemen klub telah melakukan evaluasi mendalam terhadap performa tim di Liga 2 dan menargetkan perbaikan di berbagai lini. Mereka memahami bahwa kompetisi di Liga 1 jauh lebih ketat dan membutuhkan persiapan yang matang serta pemain-pemain berkualitas.
Oleh karena itu, setiap rekrutan baru, termasuk Teguh Amiruddin, dipilih dengan cermat untuk memastikan tim memiliki keseimbangan yang baik antara pemain muda berbakat dan pemain berpengalaman. Dukungan sukses dari penggemar. Kehadiran Teguh Amiruddin di Semen Padang juga disambut baik oleh para penggemar. Mereka berharap kiper berpengalaman ini dapat membawa tim kesayangan mereka meraih kesuksesan di Liga 1. Dukungan dari para penggemar menjadi sumber motivasi penting bagi Teguh dan rekan-rekannya di Semen Padang. Boromania dan supporter Semen Padang lainnya siap memberikan dukungan penuh, baik di kandang maupun saat tim bermain tandang. Semangat dan loyalitas supporter akan menjadi modal berharga bagi Teguh dalam menjalani musim yang penuh tantangan ini. Dengan persiapan yang matang, rekrutan-rekrutan baru yang berkualitas, dan dukungan penuh dari para penggemar, Semen Padang optimis menghadapi Liga 1 2024 hingga 2025. Semoga perjalanan baru ini membawa Teguh Amiruddin dan Semen Padang meraih banyak kesuksesan dan kebahagiaan di masa depan. Ahmad Maulana, pemain muda asal Bandung, diprediksi akan terus menjadi andalan Arema FC di Liga 1 musim 2024 hingga 2025. Prediksi ini disampaikan oleh asisten pelatih Arema, Kuncoro, yang menyatakan keyakinannya akan kemampuan dan kontribusi Maulana bagi tim. Maulana didatangkan ke Arema pada musim lalu dari Persija Jakarta dengan status pemain pinjaman, bersama dengan Ginanjar Wahyu yang juga berstatus pinjaman. Namun, di tengah musim, Arema memutuskan untuk mempermanenkan status Maulana. Pemain berusia 21 tahun itu tampil impresif dalam 28 pertandingan bersama Singo Edan, dengan total menit bermain mencapai 2.143 menit. Dia kadung kerasan di sini. Awalnya dia pemain yang gak dipakai di Persija, tapi di sini mainnya bagus. Saya pikir dia akan terus menjadi andalan di sini, ujar Kuncoro kepada Aremania. Ahmad Maulana akan menjadi solusi di sektor bek sayap. Seperti yang diketahui, dalam 2 musim terakhir, Arema dituntut mencari pengganti bek sayap kanan usai Rizky Dwi hengkang ke Borneo FC Samarinda. Selain itu, Arema juga harus segera menyiapkan regenerasi pemain penerus Johan Farizi di bek sayap kiri. Ahmad Maulana, yang berposisi asli sebagai gelandang tengah, sempat digeser ke posisi bek sayap kanan saat Arema bertemu Persija Jakarta di Pekan 9 Liga 1 2023 hingga 2024. Penampilan apiknya dalam posisi tersebut membuatnya terus dimainkan sebagai bek sayap hingga akhir musim. Waktu lawan Persija, saya pelatih caretaker. Saya mainkan dia di bek kanan, saya lihat ada potensi. Daya serangnya bagus, maju mundur kuat, fisiknya juga kuat. Alhamdulillah itu keputusan tepat, kebetulan kita lemah di posisi bek sayap, imbuh Kuncoro. Karir Maulana di Arema. Perjalanan karir Ahmad Maulana di Arema dimulai dengan penuh tantangan. Di Persija, ia kurang mendapatkan kesempatan bermain, namun saat bergabung dengan Arema, ia mampu menunjukkan potensinya. Kehadirannya di tim Singo Edan bukan hanya menambah kekuatan di lini belakang, tetapi juga memberikan variasi serangan dari sisi sayap. Selama musim pertamanya bersama Arema, Maulana menunjukkan performa yang konsisten dan bisa diandalkan. Fleksibilitasnya dalam bermain di beberapa posisi menjadi salah satu alasan mengapa Arema memutuskan untuk mempermanenkannya. Keberhasilan Maulana beradaptasi dengan cepat di tim baru menunjukkan kematangan dan profesionalisme yang tinggi, meskipun usianya masih sangat muda. Pengaruh positif bagi tim. Keputusan Kuncoro untuk memainkan Maulana sebagai bek sayap kanan terbukti sangat tepat. Maulana mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Rizky Dwi dengan sangat baik. Daya serang dan kemampuan bertahannya memberikan keseimbangan yang dibutuhkan di lini belakang Arema. Selain itu, kemampuannya untuk maju membantu serangan dan kembali bertahan dengan cepat memberikan dimensi baru dalam strategi permainan Arema.
Kontribusinya di lapangan tidak hanya terlihat dari statistik pertandingan, tetapi juga dari pengaruh positif yang ia berikan kepada rekan-rekan setimnya. Masa depan di Arema. Meski demikian, Kuncoro menegaskan bahwa belum tentu Maulana akan terus dimainkan di posisi bek sayap seperti musim lalu. Keputusan akhir mengenai posisinya akan tergantung pada pelatih kepala Arema nantinya. Namun, fleksibilitas Maulana menjadi nilai tambah yang membuatnya tetap menjadi aset berharga bagi tim. Belum tentu dia paten di posisi itu, karena harus melihat kebutuhan tim nantinya. Tapi, dia ini pemain serba bisa, pungkas Kuncoro. Dengan kemampuan dan komitmen yang telah ditunjukkan, Ahmad Maulana diproyeksikan akan terus menjadi bagian penting dari Arema FC. Dukungan dari manajemen, pelatih, dan rekan-rekan setimnya akan menjadi kunci keberhasilannya di musim mendatang. Keberadaannya di Arema bukan hanya sebagai pemain, tetapi juga sebagai simbol kebangkitan dan harapan baru bagi Singo Edan di kompetisi Liga 1 2024 hingga 2025. Harapan dari Aremania. Para supporter setia Arema, yang dikenal dengan sebutan Aremania, tentu menyambut baik keputusan untuk mempertahankan Maulana. Mereka menyadari pentingnya kontribusi pemain muda berbakat ini bagi tim kesayangan mereka. Dukungan penuh dari Aremania akan menjadi motivasi tambahan bagi Maulana untuk terus memberikan performa terbaiknya di setiap pertandingan. Dengan semangat dan tekad yang dimiliki oleh Ahmad Maulana, serta dukungan dari seluruh elemen tim dan supporter, Arema FC optimis dapat meraih hasil yang lebih baik di Liga 1 musim 2024 hingga 2025. Keberadaan Maulana di tim diharapkan dapat membawa Arema kembali ke puncak kejayaan dan memberikan kebanggaan bagi seluruh Aremania.